Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anak 7G yang Bapak sayangi, semoga kita semua dalam keadaan sehat, terutama kalian ya, sehingga apapun yang kalian lakukan, aktivitas apapun dapat berjalan dengan baik. Amin. Anak-anak, kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kesempatan kali ini Pak Fauzi akan memberikan kalian video pembelajaran terkait dengan materi terakhir yang ada pada bab atau KD teks prosedur, yaitu materinya tentang struktur teks prosedur. Oke, semoga apa yang kalian simak dan kalian tonton pada video pembelajaran kali ini kalian dapat memahami serta dapat menyerap hal-hal yang memang Bapak sampaikan terkait dengan materi struktur teks prosedur. Anak-anak, kenapa sih kita harus mempelajari struktur teks prosedur? Tujuan belajar kita adalah kalian mampu nih nantinya mengetahui struktur teks prosedur itu apa sih. Selain itu, harus kalian tahu juga bahwa setiap teks atau masing-masing teks memiliki ciri atau identitas masing-masing. Salah satunya ciri-cirinya ada pada struktur atau bagian dari teks-teks tersebut. Begitupun juga dengan teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur atau bagian. Sehingga dengan kita mempelajari materi ini, kita mempelajari struktur tentang teks prosedur, diharapkan kalian nantinya mampu membedakan dari sudut atau dari poin struktur teks prosedur dengan teks-teks yang lainnya. Itu tujuan belajar kita, dan selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Bagian yang pertama atau struktur pada sebuah teks prosedur yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua ada informasi alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah atau step-step dari prosedur yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, mengenai struktur penutup ini opsional anak-anak. Ya, banyak sekali atau tidak sedikit juga sebuah teks prosedur itu tidak memiliki penutup. Artinya apa? Artinya struktur atau bagian penutup ini boleh ada, boleh juga tidak. Oke, nah kita akan coba gali satu persatu fungsi dari masing-masing bagian atau struktur pada teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini disebut juga dengan prolog anak-anak. Prolog atau pembuka. Setiap teks prosedur pada awal paragraf biasanya disajikan sebuah wacana, yaitu wacana pembuka yang memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dari teks prosedur tersebut tentang aktivitas apa sih yang ingin dijelaskan, langkah-langkah apa sih yang ingin disampaikan. Segala aktivitas yang memang berkaitan dengan sebuah hal yang dapat dijabarkan langkah-langkahnya itu dimuat dalam paragraf awal dari sebuah teks prosedur. Dengan kata lain adalah bagian pendahuluan. Di sini ada sebuah teks prosedur yang berjudul membuat sorbet buah gampang dan enak. Nah, kita coba mencari bagian pertama dari sebuah teks prosedur, yaitu pendahuluan. Ada di mana sih bagian pendahuluan itu? Jika kita lihat pada paragraf pertama dan paragraf kedua teks prosedur membuat sorbet buah gampang dan enak, disinilah terdapat struktur pendahuluan. Karena pada paragraf 1 dan paragraf 2, jika kita baca, di situ isinya pembuka atau prolog yang fungsinya menyampaikan atau menginformasikan
aktivitas apa yang ingin dijelaskan. Struktur teks prosedur yang berikutnya setelah pendahuluan adalah informasi alat dan bahan. Khusus untuk jenis cara memainkan sesuatu, struktur informasi alat dan bahan ini tidak perlu ada, kecuali kalau jenis prosedurnya itu cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu, ya. Terlebih kalau misalkan cara membuat sesuatu, otomatis alat dan bahannya itu harus disiapkan. Dan informasi mengenai alat dan bahan terdapat dalam teks prosedur pada bagian setelah pendahuluan. Dapat kita temukan struktur atau bagian informasi alat dan bahan pada paragraf 3. Nah, paragraf 3 itu ini anak-anak. Pada paragraf 3 jika kalian baca, di sini memuat mengenai alat dan bahan yang harus disiapkan. Tadi yang sempat Bapak singgung di pernyataan sebelumnya. Jika teks prosedur tersebut menjabarkan tentang cara membuat sesuatu, pasti terdapat struktur atau bagian informasi alat dan bahan. Diingat ya anak-anak ya, kalau misalkan jenis teks prosedurnya itu cara memainkan sesuatu, struktur bagian informasi alat dan bahan itu tidak harus ada anak-anak. Struktur teks prosedur yang berikutnya adalah langkah-langkah. Anak-anak, pada bagian langkah-langkah inilah yang disebut dengan prosedur. Di sini terdapat langkah-langkah, di sini terdapat tutorial, di sini terdapat step-step dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun aktivitas lainnya. Di sini dirinci bagaimana langkahnya, bagaimana caranya, waktunya juga dirinci, berapa lama, bahan-bahan yang harus disiapkan itu digunakan untuk apa. Pokoknya detail atau rincian aktivitas dalam melakukan sesuatu atau lain sebagainya itu dimuat dan dijelaskan secara lengkap pada bagian langkah-langkah ini, sehingga tutorial yang diberikan dapat menghasilkan sebuah aktivitas yang baik untuk diikuti oleh pembaca. Pada teks prosedur ini, bagian atau struktur langkah-langkah dapat kita lihat pada paragraf 4 dan paragraf 5. Di paragraf 4 dan paragraf 5 teks prosedur inilah kita dapat temukan bagian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini memuat tentang bagaimana cara, bagaimana step-stepnya dalam membuat sorbet buah gampang dan enak. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah bagian penutup. Namun harus kalian ketahui anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan di awal, bagian penutup ini opsional ya. Kenapa opsional? Pada jenis aktivitas teks prosedur cara memainkan sesuatu itu tidak harus dilampirkan bagian atau struktur penutup. Berbeda dengan aktivitas cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu, atau cara melakukan sesuatu. Kalau ketiga aktivitas tersebut, untuk bagian penutup ini perlu untuk tetap dilampirkan. Apa fungsinya Pak Fauzi pada bagian penutup teks prosedur ini? Fungsi struktur penutup ini yaitu untuk mengulang ajakan. Jadi ditegaskan kembali ajakan yang sudah disampaikan di awal paragraf dari teks prosedur tersebut. Jika dilihat dari teks prosedur ini, maka bagian penutup sudah pasti ada pada bagian akhir dari sebuah teks prosedur. Kebetulan di paragraf ke-6 dan ke-7 inilah bagian penutup teks prosedur yang berjudul cara membuat sorbet buah gampang dan enak. Nah, pada bagian penutup inilah ditegaskan kembali ajakan yang memang penulis tujukan kepada para pembaca untuk mengikuti tutorial dalam membuat sorbet buah gampang dan enak. Sekian anak-anak pembahasan mengenai struktur teks prosedur.
Bapak simpulkan ada 4 bagian teks prosedur. Yang pertama pendahuluan, yang kedua informasi peralatan dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat bagian penutup. Struktur lengkap ini hanya untuk aktivitas teks prosedur yang berjenis cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Apabila ada aktivitas cara memainkan sesuatu, maka struktur atau bagian informasi alat dan bahan serta penutup itu tidak perlu ada. Ya, jadi harus kalian pahami mengenai bagian atau struktur pada masing-masing jenis prosedur yang ada. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.